Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana sesungguhnya keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Sebelum Mari memulai pembacaannya, mari kasih ingat kamu dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai Cancer. Ini dia. Nah, ada energi dari The High Priestess di sini ya. Berikut ada energi dari The Hierophant. Wow, wow. Wah, ini agak unik juga nih. Berikutnya ada energi dari The Sun reverse. Berikutnya ada energi dari Wheel of Fortune. Berikut ada energi dari kemudian ada berikutnya ada di sini. Kemudian ada energinya di sini ya. Berikutnya ada energi dari ini dan kemudian hadir energi dari di sini. Kalau Mari bilang kamu tuh kayaknya sudah memilih untuk move on. Kamu memilih untuk letting go ya. Kamu memilih untuk merubah diri dalam relationship bersama dengan si dia. Padahal bisa jadi ya. Tadinya kamu melihat bahwa hubungan ini tuh adalah hubungan yang sangat amat menjanjikan. Gitu ya. Kamu kayak merasa yakin sekali bahwa ini adalah soulmate-nya kamu. Ini adalah orang yang ditakdirkan oleh Tuhan menjadi suamimu, menjadi istrimu, menjadi teman hidupnya kamu sampai nanti di hari tua ya. Dan bahkan sampai maut memisahkan gitu ya. Jadi kok kayaknya ini satu hal yang membuat hidupnya kamu itu tuh berubah total ya bersama dengan si dia gitu loh. Setelah kamu jumpa dia, berubah sekali hidupnya kamu, bisa berubah itu tuh 180 derajat gitu ya. Nah, tapi tapi dalam relationship ini energi dua kutub yang bertolak belakang itu ini tuh kayak kuat banget ya gitu. Jadi maksudnya Mari gini. Ini adalah hubungan yang bisa kamu nilai sebagai hubungan terbaik yang kamu miliki. Tapi ini juga bisa menjadi hubungan yang membuat kamu hancur berantakan berkeping-keping. Gitu ya. Dia bisa membuat kamu menjadi makhluk yang paling bahagia di muka bumi. Tapi dia juga yang membuat kamu ya menjadi merasakan kamu adalah makhluk yang paling malang di muka bumi ini. Gitu. Jadi energi dualitasnya dalam hubungan kalian ini tuh sangat amat kenceng ya kalau Mari tangkap. Gitu loh ya. Dia membuat kamu jatuh cinta sampai sebegitu dalamnya. Gitu ya. Tapi dia juga yang membawa kamu masuk ke neraka tingkat ke-7 gitu. Ya di sana. Nah, jadi kayak ya beneran seperti dua mata koin kamu dalam relationship bersama dengan si dia. Gitu. Ya. Dia adalah orang yang membuat kamu bisa berangan-angan gitu ya. Berangan-angan itu tuh seperti berangan-angan berada di surga gitu. Tapi dia juga yang bisa membuat kamu mengetahui bagaimana sih itu kondisi dari neraka. Itu ya. Jadi terlalu hebat ya. Dampak ya. Terlalu hebat dampak dari hubungannya kamu dengan si seseorang ini. Gitu loh. Kalau Mari bilang ini tuh sangat amat besar kemungkinannya hubungannya twin flame ya. Modelnya itu tuh twin flame. Gitu loh. Nah jadi kayak up and down-nya itu tuh sekalinya melambung tinggi banget. Sekalinya terhempas jatuh, parah banget gitu loh di sana. Jadi kayak gak ada model apa itu bahasa anak-anak muda so-so gitu ya. Antara-antara gitu ya. Nanggung gitu. Nggak ada di situ tuh modelnya ya. Nah jadi kayak misalnya kalian berdua itu tuh sempat terlibat dalam aktivitas mencari uang bersama. Jadi bisa kalian sudah merasakan masa-masa kaya rayanya itu tuh kayak gimana. Tapi kemudian masa-masa miskin melaratnya itu tuh kayak gimana. Nah kira-kira gitu.
Ya, jadi kayak full pengalaman dalam relationship ini. Jadi dia nggak nanggung-nanggung gitu lah. Nah di sana masa bertengkar hebatnya ada, tapi masa romantisnya itu tuh juga ada gitu lah. Ya bertengkar hebat banget gitu loh, rusuh gitu ya, macam orang beneran tawuran gitu loh, bentrok warga gitu ya. Udah macam kayak gitulah modelnya. Nah di sana. Jadi mari bilang ini tuh kayak kaya pengalaman ya. Kamu di dalam hubungan bersama dengan si dia. Kayak pengalaman. Nah begitu. Nah jadi karena fluktuasi energi, katakan energi baik buruk, hangat dingin, ya, mesra bermusuhan, yang energi dua gambaran ini ya. Karena dia fluktuasinya itu tuh terlalu cepat untuk kamu alami, naik turunnya itu. Inilah yang akhirnya membuat kamu punya kesadaran baru. Gitu ya. Bahwa kamu harus berubah dalam melihat relationship ini. Dalam menjalani hubungan ini. Harus berubah, nggak bisa nggak berubah. Gitu ya. Kalau nggak, kamu merasa bahwa kamu bisa menderita hebat di sini. Gitu loh. Nah, jadi di masa-masa sekarang kamu bisa sedang mencari enaknya itu tuh di kayak gimanain sih hubungan ini, gitu ya, cocoknya diapain ini gitu, caranya kamu jalani ini tuh seperti kayak gimana ya, setidaknya bahwa kamu tahu bahwa kamu harus ada langkah berbedanya di hubungan kalian ini gitu loh. Memang di belakangan hari ini mari lihat sepertinya kamu dalam posisi down ya, down gitu. Tapi kamu tidak memilih untuk berlama-lama dalam kondisi down yang seperti ini. Gitu loh. Di saat-saat sekarang kamu sudah mulai ya membuat dirinya kamu itu tuh up lagi, bangkit lagi, naik lagi gitu loh. Nah, jadi kayak mungkin kamu kayak ngerasa udah cukup lah, aku ini udah sebulan galau-galau misalnya, udah sebulan nih nangis-nangis terus gitu ya. Udah sebulan ini kecewa terus ya, sudah 2 minggu nih akunya itu tuh nggak karu-karuan ya, aku merasa sakit sudah seminggu belakangan ini misal gitu. Jadi kayak ngerasa udahlah, udah cukup lah gitu ya, masanya harus bisa membuat hidup ini tuh baik-baik kembali gitu ya, udah saatnya untuk menyembuhkan diri. Nah di sana ini modelnya kamu gitu loh. Namun bukan hanya kayak untuk upaya seperti sebatas asertif saja ya, hanya menghadapi situasi di saat ini aja. Tapi kayak kata Mari tadi di awal, bahwa kamu sedang mencari langkah untuk jangka panjangnya gitu loh. Jangka panjangnya menyikapi relationship ini tuh kayak gimana gitu. Kamu sedang membentuk dirinya kamu yang baru. Kamu sedang membangun dirinya kamu yang baru. Di sini kalau Mari lihat. Gitu ya. Jadi yang kayak ya kamu tahulah bahwa di saat ini tuh bisa aja hanya kamu yang mampu menyelamatkan dirinya kamu. Gitu loh. Hanya kamu yang kemudian bertanggung jawab kepada keadaannya kamu ini. Kalau dia mah diharapkan kecewa gitu ya, kamu sadar di situ. Kalau kemudian hanya kayak menunggu waktu sajalah yang menyelesaikan urusannya kamu dengan dia, kamu rasa ini tuh kayaknya nggak cocok gitu. Kamu yang harus mengambil tindakan nyata untuk bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri gitu. Itu ya yang Mari lihat dari energi kamunya di sana. Itulah. Jadi ini adalah bentuk dari tentu self care ya, bentuk dari self love-nya kamu, gitu loh. Ya, kamu bisa cinta dia, kamu bisa sayang sama dia. Tapi bukan berarti bahwa cinta dan sayangnya kamu itu ke dia, kamu akan mengkondisikan dirinya kamu, ya udahlah aku terima aja lah apa adanya, nggak bisa gitu. Menerima apa adanya hanya sampai di menerima apa adanya ya, tidak bisa. Menerima apa adanya iya oke, gitu. Tapi langkah selanjutnya itu tuh kayak gimana gitu ya. Nah ini pun menjadi concern dari kamunya itu kalau Mari lihat
Hmm. Jadi kalau memang dilihat dari energinya si dia, memang itu tidak bisa ini kamu andalkan. Katakan misalnya ya, perihal tentang misalnya nih isunya kamu dengan si dia, perihal tentang kesetiaan. Ya, memang kalau untuk kesetiaan ini tuh agak berat ini kamu harapkan dari si dia. Dia selalu ada, dia tetap ada, dia memilih untuk bersama dengan kamu. Itu tuh memang satu hal yang bahaya banget ya untuk kamu harapkan. Karena apa? Kecewa di sini. Kecewa. Itu loh. Nah, apalagi kalau bersatu secara fisik ya, jika itu yang kamu harapkan dalam relationship-nya kalian. Kalau bersatu secara fisik, setidaknya untuk dalam waktu dekat ini tuh susah terjadi ya. Kalau kalian masih berpacaran ya, bersatu secara fisik 24 jam ya, layaknya rumah tangga lah. Jika kalian yang mengharapkan status berumah tangga gitu ya, nampaknya mari rumah tangga menuju ke level berumah tangga, ini tuh agaknya susah lah, agaknya susah gitu. Apalagi jika harapan itu tuh diwacanakan terjadi dalam waktu dekat. Nggak bisa itu. Kalau Mari lihat ya, hubungan kalian ini tuh modelnya teman tapi mesra aja ini. Kalau Mari tangkap, memang ini ya biar kamu tahu, hubungan ini tuh bakalan lama, bakalan panjang. Tapi tidak seperti layaknya hubungan jangka panjang orang-orang lainnya. Kalau jangka panjang orang lainnya itu tuh kan katakan selalu tetap berinteraksi, selalu tetap bersama. Kalau kamu dengan dia bisa aja nih kayak kalian akan ada masa jedanya. Ada masa jedanya kamu dengan seseorang ini. Gitu loh. Jadi hubungan ini tuh on off on off on off. Nah, begitu modelnya. Itu ya. Jadi dia tidak konsisten dia untuk terhubung terus-terusan. Jadi kayak katakan contoh ini gambaran kasarnya aja ya. Kalian bisa itu diem-dieman 3 bulan, tapi kemudian terkoneksi lagi. Kemudian putus lagi tuh, diem-dieman lagi tuh, setahun gitu. Tapi kemudian tahun berikutnya terhubung lagi. Nah di sana, itu ya. Tapi batin kuat. Nah itu, batin kuat. Nah, kalaupun kalian berumah tangga, saat sekarang ya statusnya. Hubungan rumah tangga ini tuh memang dia bisa kelihatan itu tuh seperti kacau balau gitu loh. Namun kalau untuk berpisah, mari nampak itu tuh bisa jadi tidak terjadi. Nah di sana ya, statusnya tetap ada. Tapi caranya kalian gitu loh. Menjalani rumah tangga ini tuh lain sama cara orang, kalau dibandingkan dengan rumah tangganya orang-orang lain yang dalam artian tanda petik sehat ya. Nah seperti itu. Jadi mari bilang itu tuh kalian kayak punya style sendiri nih. Jalani hubungan ini. Ada stylenya sendiri. Gitu loh. Jadi gini. Bukan kamu aja itu yang cinta sama dia. Dia pun sebenarnya cinta sama kamu. Tapi herannya. Untuk mengungkapkan cinta ini. Rasa-rasanya ya lain banget lah gitu. Punya lain lah. Relationship ini ya. Jadi kayak hanya orang yang sudah menjalani ya, yang bisa memahami apa yang Mari maksudkan di sini, gitu loh. Karena dia unik gitu, unik dia. Gitu ya. Kalau batin payah ini kalian selesainya, terputusnya payah. Kontak batinnya itu tuh kuat, gitu loh. Dan yang lucunya, ya tadi, sesakit apapun kamu menjalani dengan dia, tapi kayak masih tetap membuka ruang kesempatan ya untuk menerima rasa sakit berikutnya. Seperti itu. Kok kayaknya masih ada energinya. Nah, tapi ya paling-paling kamu hanya kayak mencari kayak gimana rasa sakit ini tuh bisa resisten. Ya, bisa resisten ke kamu. Gitu loh. Atau rasa sakitnya itu tuh nggak sakit-sakit banget lagi lah. Nah gitu ya untuk di masa depan. Di sana ceritanya. Jangan sakit-sakit banget lagi.
gitu. Jadi ya beberapa di antara kalian jangan-jangan memang akan memulai dari menurunkan ekspektasi. Gitu loh. Jadi kamu kayak mulai menghapus nih bayang-bayang gambaran surga ya dalam hubungan kalian supaya ya menurut kamu bisa ya tidak bikin kamu tuh kecewa terus-terusan. Nah, begitu ya. Yang tadinya kamu ingin berumah tangga dengan dia, kemudian niatan berumah tangga itu tuh dihapus saja. Gitu ya. Nah, contoh-contoh apa nanti yang akan kamu lakukan gitu. Yang tadinya kamu membanding-bandingkan rumah tangganya kamu ini dengan rumah tangganya orang lain, rumah tangga saudaramu, orang tuamu, ya temanmu atau siapapun itu gitu ya. Nah mulai kamu yang kayak kamu kayak melepaskan perbandingan itu, udahlah nggak usah dibanding-bandingin. Ya udah memang modelnya kayak gini rumah tangga aku. Nanti kamu akan belajar seperti itu. Itu loh. Mari lihat. Nanti kamu mulai akan mau untuk beberapa kompromi habis-habisan. Ini Mari hanya ngasih contoh-contoh ya. Contoh-contoh apa yang akan kamu lakukan ya. Nah seperti itu. Jadi memang cintanya dia ke kamu itu tuh, Mari lihat kamu juga bakalan pasti tahu itu kan. Ya sih orang ini cinta sama aku sebenarnya. Hanya saja. Nah begitu ya. Bukannya nanti kamu akan mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya kamu tetap berada dalam hubungan sama si dia. Ya, tetap terkoneksi, terhubung dengan si dia gitu. Tapi boleh, itu tuh memang kamu memahami ini tuh lain. Relationship-nya kamu dengan dia itu tuh lain gitu loh modelnya. Di situ ya. Repot ya memang repot gitu. Tapi nanti lama-lama kamu akan beradaptasi gitu ya. Jadi kayak memang akan ada rasa nyet sakitnya ya, cet gitu. Tetap ada rasa sakit yang mengganggu kamu. Tapi kamu lebih kayak mampu ya untuk mengatasi rasa sakit itu. Biar gak sakit-sakit banget gitu. Biar dampaknya itu tuh gak lama ke hidupnya kamu di sana. Jadi kayak beberapa juga bakalan memilih untuk move on di sini gitu ya. Move on. Jadi kamu nanti bisa akan punya kehidupan tanpa dia. Gitu ya. Tapi tetap akan ada dunianya kamu dengan si dia ini, tetap di sana. Gitu loh. Tetap ada tarikan batin itu untuk si dianya. Gitu ya. Jadi kayak kalian akan punya hidup tanda petik normal yang lain gitu ya. Tapi kalian juga akan punya hidup private bersama dengan si dia ini. Gitu loh. Di sana ya. Ruang hatinya kamu akan masih tetap ada untuk dihuni, untuk ditempati ya. Oleh si dianya gitu di sana. Dan dia juga demikian. Dia juga begitu ke kamu gitu loh. Sama aja kalian berdua ini, sama aja. Gitu ya. Di sana. Jadi bisa aja nanti kayak kalian punya suami, kamu punya istri dengan yaitu orang lain gitu. Dia pun demikian. Gitu ya. Tapi kalian sama-sama tahu bahwa cinta untuk suami itu atau untuk istrinya kamu itu tuh tidak full gitu. Sebab sudah terbagi untuk dia ini di sana ya. Nah jadi ya mungkin kalau kayak bahasa cinta di dalam hati gitu ya. Nah ini menjadi gambaran dari hubungan kamu dengan si dia. Dia juga demikian. Gitu loh. Sama aja kalian berdua. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang dia, apa yang kamu rasakan tentang dia, begitu juga lah yang dia pikirkan dan dia rasakan perihal tentang kamu di sana. Mirroring kalian. Gimana lah itu yang namanya twin flame ya. Karena ini hubungan memang hubungan twin flame kalau mari nampak gitu loh. Oke? Baik. Nah, bingung-bingungnya pasti ada. Ya, bingung-bingungnya kayak gimana gitu ya. Resah-resahnya, gelisahnya, sedihnya dan segala macamnya itu tuh ada gitu. Tapi ternyata itu tuh tidak lantas memutuskan habis ya, cut off gitu ya. Kamunya dengan si dia. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, energi dari Pisces, energi dari Leo, Virgo, berikut energi dari Cancer di sana,
Energi dari Capricorn hadir, energi dari Sagittarius, energi dari Pisces, dan energi dari Scorpio ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.